Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiah ini. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan yaitu materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari pergaulan bebas dan zina sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kullatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya yaitu Bapak akan membacakan tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian ayat tentang Quran surat An-Nur ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fakhlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya yaitu kita analisis isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, seperti memandang perempuan yang bukan mahramnya, kemudian berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, kemudian berpakaian tidak menutup aurat, kemudian melihat film mengumbar aurat. Jadi maksud dari penjelasan ini yaitu segala sesuatu yang
mendekati zina saja Allah sudah melarangnya, apalagi melakukan zina tersebut. Maka ada makna tersirat, yaitu tidak bolehnya melakukan atau mendekati zina, apalagi perbuatan zina itu. Nah, kemudian zina ini terbagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang keduanya sudah menikah. Kemudian hukumannya yaitu dilemparin batu sampai meninggal. Dan yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah keduanya. Kemudian hukumannya itu dicambuk 100 kali. Dan yang kedua adalah menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Kemudian yang dimaksud dengan pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mempunyai aturan atau tidak berdasarkan dengan akhlak, etika, dan moral yang berlaku di masyarakat. Dan biasanya mereka ini selalu berperilaku bebas, tidak mempunyai aturan baik di rumah maupun di luar rumah ataupun di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, antara lain merusak tatanan hukum dan sosial, kemudian merusak harkat dan martabat manusia. Kemudian yang terakhir yaitu menimbulkan penyakit sosial seperti HIV atau AIDS. Selanjutnya yaitu analisis isi kandungan Quran surat An-Nur. Asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 24 diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Jadi dalam ayat tersebut yaitu yang laki-laki pezina dan perempuan pezina harus dipasangkan, tidak boleh dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada Quran surat An-Nur menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga Allah menetapkan satu, sanksi hukuman dari Allah sangat berat. Yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman. Yang ketiga yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Yang selanjutnya yaitu jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa balas kasihan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu sampai dan disisakan kepalanya saja hingga meninggal. Kemudian selanjutnya itu pelaksanakan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Kemudian selanjutnya yaitu ada berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama memahami ada berpakaian menurut ketentuan Islam. Yang kedua menghayati ada berpakaian menurut Islam. Yang ketiga menerapkan ada berpakaian menurut Islam. Yang keempat membiasakan ada berpakaian menurut Islam. Jadi bisa kita simpulkan dari ada berpakaian ini yaitu yang pertama adalah menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berpakaiannya juga sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak boleh membuka aurat atau mengumbar aurat sehingga menjadikan orang laki-laki ataupun perempuan itu menjadi sangat menyukainya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Jadi pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang sangat salah ketika terjadi di masyarakat. Faktor yang menyebabkan pergaulan bebas dan perbuatan zina
yaitu yang pertama faktor dari dalam. Satu, lemahnya pemahaman iman dan Islam. Yang kedua, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Yang ketiga, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Yang keempat, gaya hidup. Yang selanjutnya yaitu komunikasi tidak berjalan baik. Jadi salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu faktor dari individunya sendiri. Karena banyak alasan sehingga mereka melakukan perbuatan tersebut. Kemudian selanjutnya itu faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina yang bersumber dari luar. Yang pertama, paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Kemudian lemahnya kontrol orang tua, kemudian menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, kemudian pengaruh media massa. Yang terakhir yaitu minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Jadi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dalam hal pergaulan remaja. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Yang pertama, melemahnya ketahanan iman. Yang kedua, malas beribadah. Yang ketiga, pergaulan lawan jenis yang permisif. Yang keempat yaitu adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Yang selanjutnya itu terjangkitnya penyakit kelamin HIV atau AIDS. Yang selanjutnya terjadi tindak kekerasan. Kemudian terakhir, manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina, yaitu terhindar dari penyakit kelamin seperti HIV, AIDS. Kemudian terhindar dari perbuatan dosa karena pelakunya akan dapatkan siksa di neraka yang sangat berat. Yang selanjutnya adalah terhindar dari penyakit kelamin. Yang selanjutnya adalah terjaganya nama baik keluarga. Kemudian terhindar dari aib memalukan. Dan terakhir adalah jiwa dan raga tetap bersih. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.